Mertuaku mengusir ayahku saat akad nikah karena mengira beliau tukang becak. 2 jam kemudian, semua tamu berdiri menyambut kedatangannya. Pernahkah kalian membayangkan? Ayah kalian diusir dari akad nikah anaknya sendiri hanya karena bekerja sebagai tukang becak? Itulah yang terjadi pada ayahku. Di depan ratusan tamu undangan, ibu mertuaku menganggap ayahku memalukan, lalu menyuruhnya pergi sebelum akad dimulai. Suamiku hanya terdiam. Sementara aku hanya bisa menangis melihat ayah yang membesarkanku diperlakukan seperti orang asing. Namun 2 jam kemudian, sesuatu terjadi yang membuat seluruh tamu berdiri, terdiam, dan tidak percaya dengan siapa sebenarnya ayahku. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga terbaru. Tulis juga di kolom komentar, kalian menonton dari kota atau daerah mana? Selamat menyaksikan. Namaku Aisyah. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Hari ketika aku akan menikah dengan pria yang kucintai. Fahri, gedung pernikahan sudah dipenuhi tamu. Lampu-lampu, kristal menyala indah. Bunga putih menghiasi setiap sudut ruangan. Semua orang tersenyum. Semua orang tampak bahagia, kecuali aku. Karena sejak pagi, aku terus menunggu satu orang yang belum juga datang. Ayahku, Pak Hadi. Ayah bekerja sebagai tukang becak sejak aku masih kecil. Beliau membesarkanku seorang diri. Setelah ibu meninggal ketika aku baru berusia 5 tahun, beliau tidak pernah malu menarik becak. Beliau selalu berkata, pekerjaan yang halal tidak pernah memalukan. Dari hasil menarik becak, ayah menyekolahkanku hingga lulus sarjana, bahkan biaya pernikahan sederhana. Ini sebagian besar berasal dari tabungan ayah selama bertahun-tahun. Namun, tak banyak orang yang mengetahui semua itu. Di ruang rias, aku terus melihat jam. Kenapa ayah belum datang? Gumamku pelan. Fahri mencoba menenangkanku. Mungkin masih di jalan. Aku mengangguk. Meski hatiku mulai gelisah. Di luar ruangan, Ibu Fahri, Bu Marni, sedang sibuk menyambut para tamu. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat menjaga gengsi. Semua harus terlihat mewah, semua harus tampak sempurna. Beliau bahkan berkali-kali mengingatkan panitia agar tidak ada hal yang memalukan terjadi selama acara. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa calon bisanya sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Tak lama kemudian, seorang petugas parkir masuk ke dalam gedung. Permisi, ada tukang becak yang bertanya lokasi acara. Aka, Bu Marni langsung menoleh. Tukang becak? Iya, Bu, katanya mau menghadiri akad nikah. Bu Marni langsung mengerutkan dahi. Suruh pergi, mungkin salah gedung. Petugas itu mengangguk, namun belum sempat ia keluar. Seorang pria sederhana melangkah masuk. Kemejanya sedikit basah oleh keringat. Celananya sudah pudar dimakan usia. Di tangannya, beliau membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi dengan kertas coklat. Aku yang melihat dari kejauhan langsung tersenyum. Itu ayah. Aku berlari menghampirinya. Ayah, Pak Hadi tersenyum hangat. Maaf, Nak, ayah terlambat. Tadi ada seorang ibu yang anaknya sakit. Tidak ada kendaraan. Jadi ayah mengantarnya dulu ke rumah sakit. Aku langsung memeluk beliau. Tidak apa-apa. Ya, yang penting ayah datang. Namun, pelukan itu tidak berlangsung lama. Karena sebuah suara keras memecah suasana. Berhenti. Bu Marni berjalan cepat menghampiri kami. Tatapannya langsung tertuju pada becak tua yang masih terparkir di depan gedung. Lalu, ia memandang ayah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siapa bapak? Pak Hadi menjawab sopan. Saya Hadi, ayah Aisyah. Mendengar jawaban itu, wajah Bu Marni langsung berubah. Ayah Aisyah? Yang benar saja. Beliau tertawa kecil, lalu memandang beberapa tamu yang mulai memperhatikan. Jeti, calon besan saya, tukang becak. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang saling melirik. Dadaku mulai sesak. Pak Hadi tetap tersenyum. Iya, Bu, saya memang menarik becak.
Tapi hari ini saya datang sebagai ayah mempelai wanita. Bu Marni justru tertawa lebih keras. Kalau begitu, Bapak, sebaiknya tidak masuk. Pak Hadi terdiam. Maksud Ibu? Bu Marni menunjuk ke arah pintu keluar. Acara ini dihadiri banyak tamu penting. Kalau mereka melihat besan saya seorang tukang becak, keluarga, kami bisa jadi bahan tertawaan. Suasana mendadak sunyi. Aku langsung berdiri di depan ayah. Bu, jangan bicara seperti itu. Bu Marni menatapku tajam. Aisyah, kamu mau menikah dengan anak saya. Ikuti aturan keluarga. Aku memandang Fahri, berharap ia akan membelaku. Namun, Fahri hanya menundukkan kepala. Ia sama sekali tidak berani membantah ibunya. Hatiku seolah diremas. Pak Hadi justru memegang bahuku. Sudahlah, nak, jangan bertengkar di hari bahagiamu. Beliau lalu menatap Bu Marni. Kalau kehadiran saya membuat ibu malu, saya akan pergi. Air mataku langsung jatuh. Ayah, jangan. Pak Hadi tersenyum. Tidak, apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Beliau kemudian menyerahkan kotak kecil yang sejak tadi dibawanya. Ini hadiah sederhana dari ayah. Bukalah nanti setelah akad. Aku memeluk kotak itu sambil menangis. Pak Hadi berbalik, melangkah perlahan meninggalkan gedung. Tak seorang pun menghentikannya. Bahkan, Fahri tetap diam. Aku hanya bisa melihat punggung ayahku yang semakin menjauh. Punggung seorang pria sederhana yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi anaknya. Namun di hari paling penting, justru diusir dari akad nikah putrinya sendiri. Beberapa menit setelah Pak Hadi pergi, ponsel di saku beliau berdering. Beliau berhenti di samping becaknya, lalu mengangkat telepon itu. Selamat siang, Pak Hadi. Kami sudah tiba di bandara. Apakah kami langsung menuju gedung akad? Pak Hadi terdiam beberapa saat, kemudian menghela napas panjang. Baik, kalau memang sudah waktunya, silakan datang. Tak lama setelah telepon ditutup, beliau memandang langit sambil berbisik. Semoga mereka tidak menyesal. Sementara itu, di kejauhan, 3 mobil hitam mewah mulai memasuki jalan menuju gedung pernikahan. Tak seorang pun mengetahui bahwa kedatangan mereka akan mengubah seluruh jalannya acara. Sementara 3 mobil hitam itu melaju perlahan menuju gedung pernikahan. Aku masih berdiri mematung di depan pintu. Mataku terus menatap ke arah jalan, ke arah tempat ayahku menghilang. Air mataku belum berhenti mengalir. Di tanganku masih kugenggam erat kotak kecil pemberian ayah. Kotak sederhana yang dibungkus kertas coklat. Entah mengapa, aku belum sanggup membukanya. Di dalam gedung, Bu Marni justru terlihat lega. Nah, sekarang acara bisa dimulai tanpa rasa malu. Beberapa kerabatnya mengangguk setuju. Saya kira tadi tukang becak itu hanya mengantar tamu. Ternyata calon besan. Mereka tertawa kecil. Setiap tawa yang terdengar seolah menusuk dadaku. Fahri menghampiriku. Aisyah, aku minta maaf. Aku menatapnya. Maaf, itu saja. Kamu melihat ayahku dipermalukan. Kamu melihat beliau diusir. Tapi kamu hanya diam. Fahri menundukkan kepala. Aku tidak ingin membuat ibu marah. Aku tersenyum pahit. Jeti, perasaan ibumu lebih penting daripada harga diri ayahku? Fahri tak mampu menjawab. Tak lama kemudian, penghulu memberi isyarat. Calon pengantin bersiap. Aku menghapus air mata. Dalam hati, aku ingin berlari mengejar ayah. Namun, aku tahu, beliau pasti tidak ingin hari ini berakhir dengan pertengkaran. Aku hanya bisa melangkah menuju kursi akad dengan hati yang hancur. Di sisi lain, Pak Hadi mengayuh becaknya perlahan. Beliau berhenti di sebuah masjid kecil. Beliau memarkir becaknya, lalu masuk ke dalam. Beliau mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah berdoa cukup lama, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, jangan hukum anakku karena kesombongan orang lain. Berikan dia rumah tangga yang bahagia. Beliau sama sekali tidak mendoakan orang-orang yang telah menghinanya. Beliau hanya mendoakan kebahagiaan putrinya. Tak lama setelah itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan masjid.
Seorang pria muda berpakaian rapi turun tergesa-gesa. Begitu melihat Pak Hadi, ia langsung berlari, tanpa memedulikan jas mahal yang dikenakannya. Ia mencium tangan Pak Hadi. "Maafkan kami terlambat, Pak." Pak Hadi tersenyum. "Kalian sudah datang." Pria itu mengangguk. Semua sudah siap. Pak Hadi hanya berkata pelan, "Tolong, jangan buat keributan." Pria itu mengangguk hormat. Sementara itu, akad nikah hampir dimulai. Semua tamu duduk dengan rapi. Bu Marni tersenyum bangga. Beliau berbisik kepada salah seorang kerabatnya. "Syukurlah, acara akhirnya bersih dari hal-hal yang memalukan." Belum sempat kalimatnya selesai, suara kendaraan kembali terdengar dari luar gedung. Semua tamu spontan menoleh. 1, 2, 3, 4 mobil hitam berhenti tepat di depan pintu utama. Disusul sebuah mobil berpelat dinas. Petugas keamanan turun lebih dulu. Mereka berdiri membentuk barisan. Seluruh tamu mulai berbisik. "Itu mobil siapa?" Ada pejabat datang. "Apa salah gedung?" Bu Marni ikut berdiri. Wajahnya berubah bingung. Beberapa petugas berpakaian resmi memasuki gedung. Mereka melihat ke seluruh ruangan. Kemudian salah seorang di antara mereka bertanya dengan sopan, "Permisi, apakah benar di sini sedang berlangsung akad nikah putri Pak Hadi?" Semua orang saling berpandangan. Bu Marni menjawab lebih dulu, "Iya, tapi Pak Hadi sudah pergi." Petugas itu tampak terkejut. "Pergi? Kenapa?" Bu Marni menjawab singkat, "Hanya urusan keluarga." Petugas itu langsung menghela nafas panjang. Ia mengambil ponsel. Kemudian berkata pelan, "Pak, benar, beliau sudah meninggalkan lokasi." Tak lama kemudian, jawaban dari seberang telepon membuat wajahnya berubah serius. "Baik, Pak, kami laksanakan." Beberapa detik kemudian, seluruh petugas berdiri tegak. Suasana mendadak sangat hening. Pintu utama gedung perlahan kembali terbuka. Semua tamu spontan berdiri. Bahkan penghulu menghentikan jalannya akad. Bu Marni tampak kebingungan. Ada siapa sebenarnya? Tak lama kemudian, seorang pria berjas hitam memasuki ruangan. Di belakangnya, beberapa ajudan berjalan rapi. Namun, yang membuat semua orang terkejut, pria itu sama sekali tidak duduk di kursi tamu kehormatan. Ia justru bertanya, dengan suara tegas, "Di mana Pak Hadi? Kami tidak akan memulai apapun sebelum beliau hadir." Seluruh ruangan mendadak sunyi. Aku membelalak. Fahri ikut terdiam. Sementara Bu Marni mulai merasakan firasat buruk, karena untuk pertama kalinya, ia menyadari orang yang baru saja diusirnya mungkin bukan tukang becak biasa. Suasana di dalam gedung berubah menjadi sangat tegang. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi obrolan para tamu. Semua mata tertuju kepada rombongan pria berjas hitam yang berdiri di depan pintu. Mereka tampak membawa sebuah map berlogo negara. Di dada mereka terpasang kartu identitas resmi. Tidak seorang pun mengenali mereka. Bu Marni mencoba tersenyum. "Maaf, boleh saya tahu Bapak dari instansi mana?" Pria berjas hitam itu menjawab singkat. "Kami dari sekretariat. Saat ini kami sedang menjalankan tugas khusus." Jawaban itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Ferry menghampiri pria tersebut. "Maaf, Pak, ayah mertua saya sudah pulang. Kalau ada keperluan, nanti saya sampaikan." Pria itu menggelang. "Tidak, pesan ini hanya boleh kami sampaikan langsung kepada Pak Hadi." Nada bicaranya tegas, seolah tidak bisa ditawar. Aku yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak, sebenarnya ada apa?" Pria itu menatapku beberapa saat, kemudian tersenyum ramah. "Maaf, kami belum bisa menjelaskan. Tapi yang jelas, hari ini seseorang sedang menunggu Pak Hadi." Aku semakin bingung. "Siapa?" Pria itu hanya menjawab, "Orang yang sudah mencarinya selama lebih dari 20 tahun." Kalimat itu membuat seluruh tamu saling berpandangan. Bu Marni mulai gelisah. Dalam hati ia berkata, "Siapa sebenarnya tukang becak itu?" Sementara itu, di masjid kecil yang tidak jauh dari gedung, Pak Hadi masih duduk sendirian. Beliau memandangi becak tuanya. Tangan tuanya mengusap setang becak yang mulai berkarat. Beliau tersenyum kecil. "Berkat kamu, anakku bisa sekolah. Berkat kamu, anakku bisa menikah hari ini." Air mata beliau perlahan menetes. Tak lama kemudian, seorang pria tua turun dari mobil hitam.
Usianya sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah memutih, namun langkahnya masih tegap. Begitu melihat Pak Hadi, pria tua itu langsung berhenti. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia memanggil, "Pak Guru." Pak Hadi perlahan menoleh. Beberapa detik kemudian, beliau tersenyum. "Ternyata, kamu sudah besar." Pria tua itu langsung berlari, lalu memeluk Pak Hadi erat-erat. Tangisnya pecah. "Sudah 25 tahun saya mencari Bapak." Di dalam gedung, rombongan sekretariat mulai menerima panggilan telepon. "Pak, beliau sudah ditemukan." Pria berjas hitam langsung tersenyum lega. "Alhamdulillah, laksanakan sesuai jadwal." Kemudian ia memandang seluruh tamu. Sebentar lagi, beliau akan datang. Bu Marni mulai panik. Beliau mendekati Aisyah. "Aisyah, ayahmu sebenarnya siapa?" Aku menggelang. "Ayahku ya Pak Hadi, seorang tukang becak." Bu Marni menghela napas. "Tidak mungkin, kalau hanya tukang becak, mana mungkin dijemput orang-orang seperti ini?" Aku sendiri mulai bingung. Selama hidupku, ayah tidak pernah menceritakan apapun selain pekerjaannya menarik becak. Tak lama kemudian, suara sirene pengawalan terdengar dari luar. Seluruh tamu berdiri. Beberapa orang berlari menuju pintu. Puluhan anggota pengamanan turun lebih dulu. Mereka membuka jalan. Karpet merah yang semula disiapkan untuk pengantin, kini justru diarahkan menuju pintu masuk gedung. Bu Marni menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Lalu, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan pintu. Pintunya perlahan terbuka. Namun, orang pertama yang turun bukanlah pejabat, melainkan Pak Hadi, masih mengenakan kemeja sederhana, masih memakai sandal lamanya. Semua tamu langsung membelalak. Pak Hadi tampak kebingungan melihat begitu banyak orang menyambutnya. Beliau bahkan berkata pelan, "Maaf, saya hanya tukang becak, tidak perlu penyambutan seperti ini." Namun, belum sempat beliau melangkah lebih jauh, seorang pria yang baru turun dari mobil berikutnya berjalan cepat menghampirinya. Semua orang otomatis memberi jalan. Begitu berada di depan Pak Hadi, pria itu langsung melepas jasnya. Kemudian, di depan seluruh tamu, ia membungkukkan badan sangat dalam, lalu mencium tangan Pak Hadi sambil menangis. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Kalau bukan karena Bapak, saya tidak mungkin berdiri di posisi saya hari ini." Seluruh tamu langsung terdiam. Bu Marni hampir jatuh karena syok, sementara Aisyah menatap ayahnya dengan air mata yang kembali mengalir. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar masih banyak bagian dari kehidupan ayahnya yang sama sekali tidak pernah ia ketahui. Gedung pernikahan mendadak sunyi. Tak ada satupun tamu yang berani berbicara. Semua mata tertuju kepada pria berjas yang masih mencium tangan Pak Hadi. Pak Hadi tampak canggung. Beliau buru-buru menarik tangannya. "Jangan begitu, Nak. Aku hanya orang biasa." Pria itu menggeleng sambil menghapus air matanya. "Tidak, Pak. Bagi dunia mungkin Bapak orang biasa. Tapi bagi saya, Bapak adalah penyelamat hidup saya." Bu Marni mulai gemetar. Ia berbisik kepada Fahri. "Siapa dia?" Fahri menggelang. "Aku juga tidak tahu, Bu." Tak lama kemudian, salah seorang ajudan maju. Dengan suara lantang ia berkata, "Hadirin sekalian, izinkan kami memperkenalkan. Beliau adalah Menteri Sosial Republik Indonesia." Seluruh tamu langsung berdiri. Beberapa bahkan menutup mulut karena terkejut. Bu Marni hampir kehilangan keseimbangan. Ia tak pernah membayangkan seorang menteri datang ke akad nikah anaknya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, sang menteri sama sekali tidak menuju kursi kehormatan. Beliau tetap berdiri di samping Pak Hadi, seolah orang yang paling dihormatinya hari itu bukan para tamu penting, melainkan tukang becak yang baru saja diusir. Menteri kemudian mengambil mikrofon. "Maafkan saya datang bukan untuk menghadiri acara resmi. Saya datang untuk memenuhi janji." Semua orang kembali saling berpandangan. "Janji apa?" gumam beberapa tamu. Menteri tersenyum. 25 tahun yang lalu, saya hanyalah anak jalanan. Saya tidur di terminal. Saya tidak punya keluarga. Saya tidak punya uang. Dan saya hampir putus sekolah." Suasana berubah hening. Beliau melanjutkan, "Suatu malam, saya pingsan karena kelaparan.
Semua orang lewat begitu saja, tapi ada satu orang yang menghentikan becaknya. Semua mata langsung mengarah kepada Pak Hadi. Menteri tersenyum haru. Orang itu adalah Pak Hadi. Air mata mulai memenuhi mata para tamu. Menteri melanjutkan, beliau membawa saya pulang, memberi saya makan, memberi saya pakaian, bahkan membiayai sekolah saya. Pak Hadi langsung menggelang. Itu sudah lama, tidak perlu diceritakan. Namun Menteri menggenggam tangan beliau. Justru seluruh Indonesia harus tahu. Menteri mengambil sebuah amplop tua dari tas kulitnya. Amplop itu sudah menguning dimakan usia. Ini masih saya simpan. Pak Hadi tampak terkejut. Itu, Menteri mengangguk. Ya, surat pertama yang Bapak tulis untuk saya. Beliau membukanya perlahan, lalu membacanya. Nah, kalau suatu hari kamu berhasil, jangan pernah malu mengingat masa sulitmu. Dan jangan pernah berhenti menolong orang lain. Suara Menteri mulai bergetar. Seluruh tamu ikut meneteskan air mata. Bu Marni tak sanggup lagi menatap Pak Hadi. Kepalanya tertunduk. Ia teringat semua kata-kata kasar yang baru saja diucapkannya. Tukang becak, memalukan, tidak pantas masuk. Kalimat-kalimat itu kini terasa seperti menghantam dirinya sendiri. Aku berjalan mendekati ayah. Ya, kenapa ayah tidak pernah cerita? Pak Hadi tersenyum lembut. Ayah tidak pernah menolong orang supaya dipuji. Kalau semua kebaikan harus diceritakan, itu bukan lagi keikhlasan. Aku langsung memeluk beliau. Tangisku pecah. Menteri kemudian menghadap seluruh tamu. Saya datang hari ini, bukan membawa jabatan, tetapi membawa rasa terima kasih. Beliau memberi isyarat. Seorang ajudan membawa sebuah kotak kayu. Di dalamnya terdapat sebuah piagam penghargaan negara. Atas nama pemerintah, kami ingin memberikan penghargaan kepada Pak Hadi. Atas pengabdian beliau membantu dan menyekolahkan puluhan anak yatim selama lebih dari 30 tahun. Seluruh tamu langsung bertepuk tangan, bahkan penghulu ikut berdiri memberi hormat. Bu Marni mulai menangis. Ia perlahan berjalan menuju Pak Hadi. Namun, sebelum sempat berbicara, seorang pria tua berlari memasuki gedung. Wajahnya penuh kepanikan. Nak Menteri, kita dalam masalah besar. Seluruh ruangan kembali hening. Pria tua itu menyerahkan sebuah map. Menteri membacanya. Ekspresinya langsung berubah serius. Beliau menatap Pak Hadi. Laporan ini baru saja masuk. Pak Hadi mengernyit. Ada apa? Menteri menarik napas panjang. Pak, ternyata bukan hanya saya yang selama ini mencari Bapak. Seluruh tamu kembali saling berpandangan. Menteri melanjutkan dengan suara pelan, masih ada seseorang yang sudah mencari Bapak selama lebih dari 30 tahun. Dan orang itu sedang menuju ke sini. Pak Hadi tampak terdiam. Untuk pertama kalinya, wajah beliau berubah tegang. Seolah beliau tahu siapa orang yang dimaksud. Suasana di dalam gedung kembali sunyi. Semua orang memandang Pak Hadi, termasuk aku. Selama hidupku, aku hampir tidak pernah melihat ayah terlihat gugup. Namun kali ini berbeda. Tatapan beliau kosong, seolah sedang mengingat sesuatu yang telah lama terkubur. Menteri mendekat. Pak, apakah Bapak mengenalnya? Pak Hadi menarik napas panjang, lalu perlahan mengangguk. Mungkin, kalau memang dia orang yang saya pikirkan. Jawaban itu membuat seluruh tamu semakin penasaran. Bu Marni yang sejak tadi menangis mulai bertanya. Siapa orang itu, Pak? Pak Hadi hanya tersenyum kecil. Seseorang dari masa lalu, yang seharusnya sudah melupakan saya. Namun ekspresi beliau justru menunjukkan hal sebaliknya. Seolah orang itu sangat penting dalam hidupnya. Tak lama kemudian, suara beberapa mobil kembali terdengar dari luar gedung. Semua tamu menoleh bersamaan. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Beberapa kendaraan mewah berhenti berjejer. Petugas keamanan turun terlebih dahulu. Suasana semakin tegang. Seorang pria tua keluar dari mobil paling depan. Usianya sekitar 75 tahun. Rambutnya memutih. Namun pakaian dan sikapnya menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat berpengaruh. Begitu turun, matanya langsung mencari seseorang. Sampai akhirnya, tatapannya bertemu dengan Pak Hadi. Pria tua itu langsung membeku. Tangannya gemetar. Air matanya perlahan jatuh. Seluruh tamu menahan napas. Pria tua itu berjalan perlahan. Semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan Pak Hadi.
Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak. Lalu, pria itu berlutut di depan semua orang. Bu Marni langsung menutup mulutnya. Aku membelalak. Menteri pun terlihat terkejut. Pria tua itu menangis. Tangis yang selama bertahun-tahun tampaknya ditahan. Pak Hadi, saya akhirnya menemukan Bapak. Pak Hadi memejamkan mata. Seolah beban yang dipikulnya selama puluhan tahun tiba-tiba kembali. Aku sudah mencarimu selama 32 tahun, kata pria tua itu. Pak Hadi membantu pria itu berdiri. Kenapa kau masih mencariku, Ridwan? Seluruh tamu terdiam. Nama itu terdengar asing, namun jelas memiliki arti besar bagi Pak Hadi. Ridwan menghapus air matanya, lalu berkata, karena saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Pak Hadi tersenyum tipis. Masalah itu sudah selesai sejak lama. Ridwan menggeleng kuat. Tidak, Pak, belum pernah selesai. Kemudian, Ridwan berbalik menghadap para tamu. Saya adalah pemilik grup Mahardika. Suasana langsung gempar. Banyak tamu mengenal nama itu, perusahaan besar yang memiliki pabrik, rumah sakit, sekolah, dan berbagai bisnis di seluruh negeri. Bu Marni hampir jatuh terduduk. Ridwan melanjutkan, 32 tahun lalu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pemuda miskin yang hidup di terminal. Ayah saya meninggal. Ibu saya sakit keras. Saya tidak punya biaya berobat. Suasana mulai hening kembali. Lalu suatu malam, saya berniat mengakhiri hidup saya. Seluruh tamu langsung terkejut. Tetapi seseorang menghentikan saya. Ridwan menoleh ke arah Pak Hadi. Orang itu adalah beliau. Air mata kembali mengalir dari wajah Ridwan. Pak Hadi hanya menunduk, seolah tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Namun Ridwan terus melanjutkan. Beliau memberikan seluruh uang hasil narik becaknya hari itu. Padahal beliau sendiri hanya membawa sedikit uang untuk makan. Akan tetapi beliau menyerahkan semuanya kepada saya. Aku mulai menangis, karena untuk pertama kalinya, aku memahami kenapa masa kecil kami begitu sulit. Ternyata, banyak pengorbanan ayah yang tidak pernah beliau ceritakan. Ridwan kembali berkata, uang itu menyelamatkan ibu saya. Ibu saya hidup. Saya bekerja keras dan sedikit demi sedikit membangun usaha. Namun ketika saya sukses, saya tidak pernah bisa menemukan Pak Hadi. Selama 32 tahun, ia terus mencari. Seluruh tamu mulai terharu. Bahkan beberapa kerabat Bu Marni yang sebelumnya ikut menghina Pak Hadi kini menundukkan kepala karena malu. Namun, saat suasana mulai emosional, Ridwan membuka sebuah map hitam yang dibawanya. Wajahnya berubah serius. Pak Hadi, sebenarnya saya datang bukan hanya untuk berterima kasih. Pak Hadi mengernyit. Ada apa? Ridwan menarik napas panjang. Sebelum meninggal, ibu saya meninggalkan sebuah surat. Surat itu baru saya temukan 2 minggu lalu. Seluruh tamu kembali diam. Ridwan mengeluarkan surat tua yang sudah menguning. Tangannya bergetar saat membukanya. Saya baru mengetahui satu rahasia besar, kata Ridwan. Pak Hadi mulai terlihat cemas. Menteri juga memperhatikan dengan serius. Ridwan lalu menatap Pak Hadi. Matanya dipenuhi air mata. Lelaki yang selama ini saya cari. Bukan hanya penyelamat keluarga saya. Bukan hanya guru kehidupan saya. Bukan hanya orang yang menyelamatkan ibu saya. Ia berhenti sejenak. Seluruh ruangan terasa membeku. Kemudian, dengan suara bergetar, Ridwan berkata, menurut surat peninggalan ibu saya, Bapak adalah kakak kandung saya yang hilang sejak kecil. Semua tamu langsung terdiam. Bu Marni membeku. Fahri kehilangan kata-kata. Aku bahkan merasa jantungku berhenti berdetak sesaat. Sementara Pak Hadi terlihat sangat syok karena rahasia yang selama puluhan tahun terkubur akhirnya muncul di hari pernikahan putrinya. Seluruh gedung mendadak sunyi. Tak ada satupun tamu yang berani berbicara. Semua mata tertuju kepada Pak Hadi. Tangannya mulai gemetar. Tatapannya tidak lepas dari surat tua yang masih dipegang Ridwan. Seolah-olah surat itu membawa kembali seluruh kenangan yang selama ini terkunci rapat di dalam ingatannya. Pak Hadi menarik napas panjang, lalu berkata pelan, Ridwan, apa isi lengkap surat itu? Ridwan mengangguk. Tangannya masih bergetar saat membuka lipatan kertas yang telah menguning dimakan usia. Ia mulai membaca. Untuk anakku, Ridwan,
Jika suatu hari kamu menemukan surat ini, carilah kakakmu. Namanya Hadi. Ia hilang saat berusia 9 tahun ketika kami berpisah di terminal karena kerusuhan. Suasana menjadi semakin hening. Beberapa tamu mulai meneteskan air mata. Ridwan melanjutkan membaca. Jika kamu bertemu dengannya, jangan salahkan dia, karena yang bersalah adalah keadaan. Ibu mencarinya sampai akhir hayat. Suara Ridwan mulai tercekat. Air matanya jatuh ke atas surat itu. Pak Hadi perlahan memejamkan mata. Potongan-potongan kenangan mulai muncul. Terminal yang penuh asap. Suara orang-orang berlarian. Tangisan seorang anak kecil. Dan suara seorang wanita yang berteriak memanggil namanya. Hadi. Beliau langsung memegang kepalanya. Aku ingat. Aku mulai mengingatnya. Aku segera memegang tangan ayah. Ya, Pak Hadi memandangku. Selama ini ayah memang hanya ingat sedikit tentang masa kecil. Setelah kerusuhan itu, ayah ditemukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Mereka merawat ayah seperti anak sendiri. Sejak saat itu, ayah menganggap mereka sebagai orang tua kandung. Ridwan langsung memeluk Pak Hadi. Tangis keduanya pecah. 32 tahun terpisah. Tanpa kabar, tanpa mengetahui apakah satu sama lain masih hidup. Kini, mereka dipertemukan kembali. Bukan di rumah, bukan di kantor, melainkan di hari pernikahan putri Pak Hadi. Seluruh tamu ikut terharu, bahkan Bu Marni menangis terseduh-seduh. Ia tidak lagi mampu menahan rasa bersalah. Dengan langkah pelan, ia menghampiri Pak Hadi, lalu berlutut. Pak Hadi, saya mohon maaf. Saya sudah menghina Bapak. Saya mengusir Bapak. Padahal saya sama sekali tidak mengenal siapa Bapak sebenarnya. Pak Hadi segera mengangkat Bu Marni. Jangan berlutut, Bu. Kita semua pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jawaban sederhana itu membuat Bu Marni menangis semakin keras. Namun, Ridwan kembali membuka map hitam yang dibawanya. Masih ada satu hal lagi, Kak. Pak Hadi menoleh. Apa itu? Ridwan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto hitam putih yang sudah mulai pudar. Di dalam foto itu tampak seorang wanita sedang menggendong dua anak laki-laki. Pak Hadi langsung mengambil foto tersebut. Tangannya bergetar. Itu Ibu. Ridwan mengangguk. Dan dua anak itu. Kita. Air mata Pak Hadi kembali mengalir. Selama puluhan tahun, beliau tidak memiliki satupun foto masa kecil. Kini, foto itu akhirnya kembali ke tangannya. Menteri yang sejak tadi menyaksikan semuanya ikut tersenyum haru. Beliau berkata, Pak Hadi, Allah memang tidak pernah tidur. Kadang jawaban dari doa datang setelah puluhan tahun. Pak Hadi mengangguk pelan. Benar, dan hari ini, Allah memberi lebih dari yang pernah saya minta. Saat suasana dipenuhi haru, seorang ajudan menteri datang tergesa-gesa. Pak Menteri, maaf mengganggu. Ada informasi penting. Menteri menerima sebuah tablet. Beliau membaca beberapa halaman. Ekspresinya berubah serius. Ridwan ikut mendekat. Ada apa? Menteri menatap Ridwan. Kita baru menemukan sesuatu. Beliau kemudian menghadap Pak Hadi. Pak, selama penyelidikan identitas keluarga Bapak, kami menemukan fakta lain. Pak Hadi mengernyit. Fakta apa? Menteri menarik napas panjang. Ternyata, orang yang menyebabkan Bapak dan keluarga berpisah dulu, bukan karena kerusuhan semata. Semua tamu kembali terdiam. Ridwan langsung bertanya, maksud Bapak? Menteri menjawab perlahan, dari arsip kepolisian lama. Ditemukan dugaan bahwa saat itu ada sindikat perdagangan anak yang memanfaatkan kekacauan. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Menteri melanjutkan, dan yang membuat kami terkejut, salah satu nama yang pernah diperiksa dalam kasus itu masih hidup hingga sekarang. Pak Hadi membeku. Ridwan mengepalkan tangannya. Bu Marni kembali menutup mulutnya. Belum sempat siapapun bertanya. Pintu gedung terbuka. Seorang pria tua berusia sekitar 80 tahun masuk dengan didampingi dua petugas. Begitu melihat Pak Hadi, pria itu langsung menangis. Dengan suara yang sangat lemah ia berkata, Hadi, selama 40 tahun, aku hidup dengan dosa karena tidak berhasil menyelamatkanmu hari itu. Dan hari ini, aku datang untuk mengatakan siapa orang yang sebenarnya menghancurkan keluarga kita. Seluruh tamu langsung terdiam.
Pak Hadi memandang pria itu tanpa berkedip, karena beliau sadar, jawaban yang selama puluhan tahun ia cari, akhirnya berada tepat di depan matanya. Suasana di dalam gedung benar-benar membeku. Tak ada satupun tamu yang berani bersuara. Semua mata tertuju kepada pria tua yang baru saja masuk dengan langkah tertatih. Tangannya gemetar, matanya sembab, seolah selama puluhan tahun ia memikul beban yang tak sanggup lagi disimpan. Pria tua itu berhenti tepat di depan Pak Hadi. Air matanya terus mengalir. Dengan suara bergetar ia berkata, "Hadi, masih ingat aku?" Pak Hadi menatap wajah keriput itu cukup lama. Kemudian perlahan menggelang. "Maaf, aku tidak ingat." Pria tua itu tersenyum pahit. "Wajar, karena saat itu usiamu baru 9 tahun. Menteri mempersilakan pria itu duduk. Namun ia memilih tetap berdiri. "Aku dulu sopir bus antar kota. Bus yang membawa keluargamu malam itu." Seluruh tamu langsung saling berpandangan. Ridwan mengepalkan tangannya. "Jeti, Bapak ada di sana?" Pria tua itu mengangguk. "Iya, aku melihat semuanya." Gedung kembali sunyi. Pria tua itu mulai bercerita. "Malam itu, terminal sangat kacau. Semua orang berlari menyelamatkan diri. Ayahmu menggandong Ridwan. Ibumu menggenggam tanganmu. Tapi, dalam kepanikan, tangan itu terlepas." Pak Hadi menundukkan kepala. Potongan kenangan itu mulai muncul sedikit demi sedikit. Pria tua itu melanjutkan, "Aku menemukanmu menangis sendirian. Kau terus memanggil ibumu. Aku berusaha mencarikan keluargamu. Tapi situasi semakin berbahaya. Akhirnya aku membawamu menjauh agar selamat." Air mata Pak Hadi mulai jatuh. "Setelah itu?" tanyanya lirih. Pria tua itu menghela nafas panjang. "Esok harinya aku kembali. Tapi keluargamu sudah tidak ada. Aku mencari kemana-mana. Hingga akhirnya, sepasang suami istri yang baik hati berkata mereka bersedia merawatmu sementara." Pak Hadi langsung teringat kedua orang tua angkatnya. Beliau mengangguk perlahan. "Aku berjanji akan kembali menjemputmu setelah menemukan keluargamu," kata pria tua itu. "Tapi 3 hari kemudian, aku mengalami kecelakaan. Kakiku hancur. Aku dirawat berbulan-bulan. Dan saat aku kembali, keluarga yang merawatmu sudah pindah tanpa meninggalkan alamat." Tangis pria tua itu pecah. "Sejak hari itu, aku merasa menjadi orang paling berdosa." Pak Hadi mendekatinya, lalu menggenggam kedua tangannya. Bapak tidak bersalah. Kalau malam itu Bapak tidak menyelamatkan saya, mungkin saya sudah tidak hidup." Pria tua itu menangis semakin keras. Selama puluhan tahun, baru hari itu ia mendengar kalimat yang selama ini ia tunggu. Namun, menteri mengangkat sebuah map. "Masih ada bagian lain." Semua kembali diam. "Kami juga menemukan hasil penyelidikan lama." Beliau membuka beberapa lembar dokumen kepolisian. Laporan ini menyebutkan, kerusuhan malam itu ternyata sengaja dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan anak. Seluruh tamu langsung terkejut. Ridwan bertanya, "Apakah mereka yang membawa Kak Hadi?" Menteri menggelang. "Tidak, Pak Hadi berhasil diselamatkan sebelum sindikat itu menemukannya." Semua menghela napas lega. Tetapi, Menteri melanjutkan, sindikat itu memang menjadi penyebab kekacauan sehingga ribuan keluarga terpisah. Saat itu juga, seorang penyidik datang membawa map coklat. "Pak Menteri, seluruh pelaku utama sudah meninggal. Tapi ada satu orang yang masih hidup." Ruangan kembali hening. Penyidik membuka foto lama. Dia dulu bekerja sebagai pencari anak-anak yang terpisah, tetapi diam-diam menjual mereka. Pak Hadi menatap foto itu, wajahnya perlahan berubah. Beliau memegang kepalanya. Aku pernah melihat orang ini." Semua langsung menoleh. Ridwan bertanya, "Di mana?" Pak Hadi memejamkan mata. 2 hari setelah aku terpisah dari keluarga, dia datang. Dia ingin membawaku, tapi ayah angkatku mengusirnya." Seluruh tamu langsung bergidik. Kalau saja hari itu, ayah angkat Pak Hadi terlambat sedikit saja, mungkin hidup Pak Hadi akan sangat berbeda. Menteri kemudian tersenyum. "Syukurlah, takdir Allah masih melindungi Bapak." Pak Hadi mengangguk. "Saya kehilangan keluarga, tapi Allah memberi saya keluarga baru." Beliau memandang Aisyah, lalu memandang Ridwan. "Dan hari ini, Allah mengembalikan semuanya." Tiba-tiba,
Bu Marni kembali maju. Namun kali ini, ia membawa sebuah map berisi seluruh perhiasan dan sertifikat miliknya. Semua orang heran. Bu Marni menyerahkan map itu kepada Pak Hadi. Pak, saya tidak tahu bagaimana menebus kesalahan saya. Tapi saya ingin menyerahkan semua ini. Pak Hadi langsung menggeleng. Saya tidak membutuhkan itu. Bu Marni menangis. Lalu, apa yang harus saya lakukan agar Bapak mau memaafkan saya? Pak Hadi tersenyum lembut. Jawabannya membuat seluruh ruangan kembali hening. Mulai hari ini, hormatilah setiap orang. Jangan pernah lagi menilai manusia dari pekerjaannya. Itu sudah lebih dari cukup. Tangis Bu Marni pecah. Ia memeluk Aisyah, kemudian memeluk Pak Hadi. Untuk pertama kalinya, pelukan itu benar-benar tulus. Saat semua orang mengira cerita telah selesai, Menteri menerima sebuah pesan di ponselnya. Beliau membacanya, lalu tersenyum lebar. Pak Hadi, saya baru mendapat kabar. Pak Hadi mengernyit. Kabar apa? Menteri mengangkat wajahnya. Presiden sudah mengetahui kisah Bapak. Seluruh tamu kembali terdiam. Menteri melanjutkan, dan beliau ingin bertemu langsung dengan Bapak besok pagi di Istana Negara. Pak Hadi langsung membeku. Bu Marni kembali menutup mulutnya karena syok. Sementara seluruh tamu mulai bertepuk tangan. Mereka sadar, pria yang beberapa jam lalu diusir karena dianggap hanya seorang tukang becak, besok pagi akan menjadi tamu kehormatan di Istana Negara. Namun, Pak Hadi hanya tersenyum kecil. Beliau memandang becak tuanya yang masih terparkir di depan gedung, lalu menatap Menteri. Kalau boleh, saya ingin menyelesaikan satu hal lebih dulu. Menteri mengangguk hormat. Tentu, Pak, hari ini memang milik Bapak. Pak Hadi perlahan berjalan menuju pelaminan. Semua tamu otomatis memberi jalan. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi tatapan merendahkan. Kini, yang ada hanya rasa hormat. Aku berdiri menyambut ayah dengan air mata yang tak henti mengalir. Beliau menggenggam kedua tanganku. Maafkan ayah, seharusnya ayah tetap berada di sini. Aku langsung memeluknya. Jangan minta maaf, ya. Aisyah yang seharusnya meminta maaf. Aisyah tidak mampu menjaga ayah. Pak Hadi mengusap kepalaku dengan lembut. Tidak ada yang perlu disesali. Hari ini justru Allah menunjukkan kepada kita bahwa kehormatan tidak pernah bergantung pada pakaian atau pekerjaan. Pak Hadi kemudian menoleh kepada Fahri. Semua tamu ikut memperhatikan. Fahri menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Pak, saya gagal menjadi seorang suami. Saya tidak mampu membela istri saya. Saya juga gagal menghormati ayah. Pak Hadi mendekatinya. Beliau tidak marah, tidak pula meninggikan suara. Beliau hanya meletakkan tangan di bahu Fahri. Laki-laki sejati. Bukan yang selalu benar, tetapi yang berani mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Fahri langsung mencium tangan Pak Hadi. Saya berjanji, mulai hari ini, saya akan menjaga Aisyah seperti ayah menjaganya selama ini. Bu Marni kembali maju. Namun kali ini, beliau datang tanpa perhiasan mewah, tanpa riasan yang mencolok, dengan wajah penuh penyesalan. Di hadapan seluruh tamu, beliau berkata, hari ini saya belajar. Kesombongan telah membutakan hati saya. Saya merasa lebih mulia hanya karena harta. Padahal, orang yang saya hina justru jauh lebih mulia di hadapan Allah. Tangisnya pecah. Beliau memegang tangan Pak Hadi. Pak, jika Bapak masih bersedia, izinkan saya memanggil Bapak sebagai saudara. Pak Hadi tersenyum. Mulai hari ini, kita bukan hanya besan. Kita adalah keluarga. Suasana langsung dipenuhi isak tangis. Para tamu berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Menteri kemudian berdiri membawa mikrofon. Hadirin sekalian, saya mendapat amanah. Beliau mengeluarkan sebuah map berlogo negara. Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami mengundang Pak Hadi untuk menerima penghargaan atas pengabdian dan keteladanan beliau selama puluhan tahun membantu masyarakat tanpa pamrih. Seluruh tamu kembali bertepuk tangan. Namun, jawaban Pak Hadi membuat semua orang terdiam. Beliau berkata, saya menerima penghargaan itu dengan rasa syukur. Tapi, saya punya satu permintaan. Menteri tersenyum. Silakan, Pak. Pak Hadi memandang seluruh tamu. Saya tidak ingin rumah mewah. Saya tidak ingin mobil. Saya juga tidak ingin jabatan.
Kalau memang negara ingin menghargai saya, tolong bangunkan sekolah kecil untuk anak-anak kurang mampu. Dan sediakan bekal listrik bagi para tukang becak yang sudah lanjut usia agar mereka tetap bisa mencari nafkah dengan lebih ringan. Seluruh ruangan mendadak hening. Beberapa tamu kembali menangis. Menteri menganggukkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Insya Allah, Pak, amanah itu akan kami perjuangkan. Keesokan paginya, Pak Hadi memenuhi undangan ke Istana Negara. Namun beliau datang dengan pakaian yang sama. Kemeja putih sederhana, celana kain yang telah lama dipakai, dan sandal kesayangannya. Bahkan, beliau tetap mengayuh becaknya sampai gerbang istana. Pemandangan itu menjadi viral di seluruh negeri. Media menuliskan satu kalimat yang menyentuh hati jutaan orang. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari kendaraan yang ia miliki, melainkan dari jejak kebaikan yang ia tinggalkan. Beberapa bulan kemudian, sekolah gratis yang diimpikan Pak Hadi mulai dibangun. Puluhan anak dari keluarga sederhana belajar di sana tanpa dipungut biaya. Program bekal listrik untuk para tukang becak lansia juga mulai berjalan. Ridwan menjadi penyandang dana utama. Sang menteri ikut mengawal program tersebut. Sementara Fahri dan Aisyah mengabdikan diri membantu mengelola sekolah itu setiap akhir pekan. Bu Marni berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda. Setiap kali melihat petugas kebersihan, pedagang kaki lima, tukang parkir, atau tukang becak, beliau selalu menyapa dengan ramah, karena ia tidak pernah lupa bahwa orang yang dulu ia hina telah mengajarkannya arti kemuliaan yang sesungguhnya. Suatu sore, Pak Hadi kembali mengayuh becaknya. Seorang anak kecil bertanya, "Kakek, kenapa kakek masih narik becak?" Padahal semua orang tahu kakek sekarang terkenal. Pak Hadi tersenyum hangat, lalu menjawab, "Karena pekerjaan yang halal tidak pernah membuat seseorang menjadi rendah. Yang membuat manusia rendah adalah kesombongan." Anak kecil itu tersenyum, lalu membantu mendorong becak Pak Hadi. Matahari perlahan tenggelam. Pak Hadi mengayuh becaknya pelan, dengan hati yang damai. Karena hari itu, beliau bukan hanya menemukan kembali keluarganya, tetapi juga berhasil mengajarkan kepada banyak orang bahwa harga diri manusia tidak pernah ditentukan oleh profesinya, melainkan oleh keikhlasan hati, akhlak yang baik, dan manfaat yang diberikan kepada sesama. Tamat. Pesan moral. Jangan pernah merendahkan seseorang karena pekerjaannya, penampilannya, atau hartanya. Kita tidak pernah tahu berapa banyak kebaikan yang telah ia lakukan dalam diam. Kemuliaan sejati bukan terletak pada jabatan atau kekayaan, melainkan pada hati yang tulus, tangan yang suka menolong, dan akhlak yang baik. Karena di hadapan Tuhan, yang paling mulia bukanlah yang paling kaya, melainkan yang paling bertakwa dan paling bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari episode 1 hingga episode terakhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, bagikan kepada keluarga dan teman-teman, serta tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling kalian dapatkan dari kisah Pak Hadi. Sampai jumpa di serial drama keluarga berikutnya.